berada pada kegiatan kita siang hari ini. Untuk memperlancar kegiatan kita pada siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu semuanya, kalian tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan pada kegiatan ini? Oke, kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok. Ada yang belum tahu? Belum. Konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dari bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu untuk melatih Anda semuanya, melatih berkomunikasi, melatih Anda bisa mempertambah wawasan Anda dan juga untuk memecahkan masalah Anda semua. Jadi di sini kita memecahkan masalah pribadi kita dan juga orang lain. Jadi Ibu harap kalian senantiasa meluapkan semuanya, bertanya, mengungkapkan pendapat. Nah, Ibu harap juga kegiatan ini cukup kita saja. Ibu berharap Anda semuanya terbuka dalam menyampaikan, bertanya dan menyampaikan pendapat. Oke, Bu. Nah, cara pelaksanaannya yaitu cukup dengan Anda semuanya menyebutkan masalah Anda satu persatu dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Iya. Udah ada yang kenal ini? Nah, jadi cara perkenalannya yaitu ada yang namanya rantai nama, di mana kamu menyebutkan nama duluan, sebelahnya menyebutkan nama ini dulu. Oke, Pak. Nah, begitu pun seterusnya. Oke, Bu. Dimulai dari mana? Dari sana, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatihah. Fatihah, perkenalkan Bu, nama saya Saada. Fatihah, Saada, perkenalkan nama saya Ninda. Fatihah, Saada, Ninda, perkenalkan nama saya Ais. Fatihah, Saada, Ninda, Ais, Badri. Perkenalkan nama saya Badri. Oke. Fatihah, Saada, Ninda, Ais, Badri. Perkenalkan nama saya Firman. Fatihah, Saada, Ninda, Ais, Kodri, Viro, Akbar. Oke, berarti Fatihah, Saada, Ninda, Ais, Kodri, Viro, dan Akbar. Nah, perkenalkan Anda semuanya. Nama Ibu Suci Ramadhani, biasa dipanggil Ibu Suci. Nah, apakah kalian semuanya sudah siap? Siap. Siap. Ini terlalu bersemangat ya. Iya, Bu. Mari kita bermain game sebentar. Boleh. Gamenya cukup mudah. Gamenya cukup satu, dua, tiga. Kedua, satu, tiga.
pribadi yang sekarang ini di pikiran saya masih saya alami, yaitu kesulitan untuk tidur, Bu. Oke, Anda bisa dulu selanjutnya. Saya Bu, Vira Bu, ya saya sedang mengalami masalah tentang saya sinyal terlambat masuk sekolah Bu, mulai dari Bu. Oke. Bu, saya mengalami kurang fokus dan lagu. Saya Bu, Ya. saya mengalami kesulitan susah bergaul bersama kamu. Ya, terus selanjutnya. Iya gitu. Saya Bu, saya kesulitan untuk memanage waktu. Oke. Yang terakhir. Ini belum Bu. Oh iya, itu berupa sorry ya. Iya Bu. Sama, gitu dulu. Putri. Ya Putri. Saya sulit untuk tidur kok. Habis itu sulit untuk tidur, sulit juga untuk bangun. Banyak ya. Iya Bu. Kenapa nih? Oke. Coba. Sudah untuk mengatur ruangan, Bu. Nah, ibu ingin tanya kepada anda semua, kira-kira masalah siapa yang kita hadapi? Sadar Bu. Sana, Bu. Oke, manajemen waktu. Sadar. Ya. Oke, sebelum kita menanyakan, kita ingin dengar dulu kenapa Sada memilih masalahnya manajemen waktu. Kenapa boleh diceritakan Sada? Jadi Bu, saya kesulitan untuk manage waktu. Bagaimana saya antara tugas-tugas, kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler mengikuti sama kegiatan-kegiatan yang lain di sekolah Bu. Saya sulit untuk mengatur waktu itu. Oke, ada paham semuanya? Paham Bu. Kira-kira nih dari yang Sada bilang, kira-kira apa dampaknya bagi diri kita? Saya, Bu. Ya, jadi kalau dari saya, Bu, dampak dari si Sada ini susah untuk manage waktunya, mengatur waktunya itu tentunya nanti apa yang dia lakukan di hari itu tidak teratur, Bu. Nah, karena kan dia udah belum ada susunan nih, kayak pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Nah, jadi kalau dia udah memiliki waktu, dia tahu nih, sore harus kerjain tugas, gitu misalnya, bagi dari sekolah kerjain tugas, harus makan tepat waktu, malamnya istirahat, gitu. Nah, kalau dia udah manajemen waktu ini, tentu berapa sama sih juga dia lebih berhasilnya. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya. Saya Bu. Menurut saya Bu, dampak dari kurang dia tidak bisa mengatur waktu, diantaranya banyak kegiatan-kegiatan yang lebih penting itu banyak yang dilalaikan. Misalnya seperti mengerjakan tugas atau misalnya mengerjakan kerjaan apapun itu. Kalau misalnya dia sulit memanage waktunya, tentu pekerjaan itu banyak yang dilalaikan, jadi dia tidak kerjakan. Oke, bagus, oke. Selanjutnya, saya Febri. Dampaknya itu kan Bu, tadi udah dijelaskan oleh Akbar, kalau dia itu kegiatannya itu nggak teratur, habis itu juga yang penting-penting nggak terjadi. Nah, akibat itu mood dia juga rusak jadinya Bu. Mood dia jadi rusak karena semuanya berantakan pada hari itu. Oke, bagus. Selanjutnya ada Saya Bu, ya. dari saya dampaknya itu ya seperti yang dijelaskan tadi, lebih ke lebih untuk dirinya sendiri. Mungkin karena nggak bisa mengatur waktu dengan baik, jadi mungkin ada bagian-bagian ataupun kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu penting untuk dia dari bisa sendiri. Kemudian Saya Bu. ya, Ninda. Saya ingin menambahkan ke teman-teman Bu, bahwa dampaknya itu dia Bu, susah bermulai Bu. Dia bingung jadinya Bu, mengerjakan yang mana gitu. Bingung. Ya, bingung. Oke, bagus. Selanjutnya. Ya, Pak. Kalau dari saya kan sama gak gampang semua itu. Mungkin nanti aku lebih itu. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang nanti seharusnya dilaksanakan atau dilakukan karena tidak bisa memanage waktu, kegiatan itu tidak terlaksana Bu, sama momentum kebersamaan seharusnya terjadi karena ada kegiatan yang lain yang harus lebih diutamakan. Karena tidak pandai mengatur waktu, harus ada salah satu dari kegiatan itu tidak terlaksana gitu. Itu dampaknya.
Dari semua yang kalian dapatkan semua itu memang betul dampaknya sangat buruk ya bagi sis. Ada kira-kira Sada sendiri bagaimana? Apakah segera Saya sangat setuju dengan perkataan teman-teman semua karena memang dampak itu saya rasakan, saya rasakan, saya jadi ya Bu, karena kegiatan semua tuh kayak kegiatan saya bingung kegiatan mana nih yang saya harus kerjakan di luar gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal juga. oke, menurut Sada gitu. Nah, dampaknya sudah kita bahas. Selanjutnya, bagaimana solusinya kita mengatasi tentang memanage waktu ini? Sadar itu menurut saya Bu, jika memang sadar memang sulit mengatur waktu, sadar punya data kecil Bu, yang dimana itu harus dibawa kemana-mana. Jadi ketika dia sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, dia harus punya list dulu, dia membuat list pekerjaan apa yang mau dia kerjakan pada hari itu. Sambil ketika sudah dia kerjakan pada pekerjaan satu, dia harus menyeklis pada saat itu juga setelah menuju ke pekerjaan selanjutnya Bu. Itu dari saya Bu. Harus membuat listannya. Bisa sebenarnya. Selanjutnya, ada waktu ya. Sebaiknya mengurangi main HP aja Bu. Oke, Mengalami takutnya Bu. oke, mengurangi main HP ini. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Oke, baik. Mungkin mengesampingkan hal-hal yang tidak berfaedah gitu. Banyak sekali seperti yang dibilang tadi, terlalu sering main HP, bersantai, sehingga kayak tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan yang itu jadi lalai gitu. Oke, bagus, bagus sekali. Selanjutnya, Oke Bu, mungkin saya sedikit menambahkan dari penjelasan Bang Toto dimana adaptasi waktu tadi, kalau supaya mereka jadi waktunya jadi lebih baik, kita harus membuat riset kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di hari tersebut untuk menghindari yang namanya kayak berdrop gitu Bu. Misalnya hari ini mau ketemu sama kawan gitu, tapi karena kita udah nggak ada yang namanya manajemen waktu, nah ternyata ada tiba-tiba kegiatan mendadak yang lain gitu Bu. Nah jadi kayak si seadanya sendiri kegiatan mana dulu yang harus dia laksanakan karena dia nggak ada persiapan manajemen waktunya, sehingga kegiatan itu tabrakan gitu Bu. Nah, seperti kayak mau kegiatan dengan kelompok, tiba-tiba ada kegiatan lain gitu Bu. Itu saja. bagus. Ya. Sama Bu, sama dengan lain apa kegiatan yang didahulukan dulu. Jadi kegiatan yang Ya, contohnya seperti apa tuh yang dahulu dulu? sepertinya besok aja tugas sebuah kerjakan hari dulu. Begitu pesannya ya Bu. Oke. Ya mungkin sama kayak yang saya tadi Bang, tapi menambahkan sedikit tentang penjelasan dari Mira. Kira ya. Nah, Kira mengatakan bahwasanya setiap kegiatan itu harus ada listnya gitu kan. Atau mungkin bisa ditambahkan tentang timbulkan di dalam diri saya gitu. Bahwasanya ketika ada kegiatan yang apa itu mungkin bisa dilihat dulu. Misalnya minggu ini sudah ada janji nih, kegiatannya lebih penting pada yang kegiatan di hari itu yang sama gitu. Jadi saya harus berjanji dalam diri dia bahwasanya saya harus pergi kegiatan ini dulu gitu, supaya nanti kalau misalnya sudah selesai kegiatan ini baru masuk ke kegiatan selanjutnya. Terus untuk kegiatan sana ada kegiatan yang sama kami itu dia harus membuat perjanjian dahulu misalnya sama kawan. Jadi kalau ada kegiatan yang datang baru, nah dia harus menggamari semua orang tersebut sama dia itu. Saya akan ada perjanjian ini sama kawan ini, bedanya ini. Oke, Fatia, bagus sekali Fatia. Bagaimana menurut sendiri? Sampai tidak baru pikir. Tidak fokus ini. Kurang fokus. Kira-kira menurut saya sendiri bagaimana yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan semua
saya terima kasih kepada teman-teman semua solusi-solusi yang pernah diberikan kepada masalah saya. Mungkin dari solusi teman-teman semua saya bisa ambil dari mungkin buat list kegiatan apa aja, tugas-tugas kegiatan apa aja yang akan saya lakukan dan mendahulukan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu dan menjadwalkan hal-hal yang lainnya dibuatkan jadwal lagi gitu. Oke, menurut solusinya sudah banyak yang mengatakan ya. Oke, kira-kira nih apa manfaatnya bagi kita semua kalau kita sudah melakukan manajemen waktu? Menurut saya manfaat dari manajemen waktu adalah itu merupakan senjata kita penjabatan untuk semua kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu struktur, sistematis, dan itu merupakan upaya untuk mengurangi bazir waktu. Jadi dengan ada manajemen waktu kita tuh jadi mengurangi bazir waktu, tidak banyak waktu yang terbuang. Nah begitu. Oke, terima kasih ya Pak Firo selanjutnya. Saya Bu. Iya. Ya. Kalau dari saya Bu, yang kita bisa manajemen waktu dengan baik itu akan membuat kita jadi orang yang disiplin Bu. Karena kalau kita udah bisa manajemen waktu, kita bisa apa nih? Yang namanya bisa menentukan atau bisa menuliskan waktu-waktu di mana kita merasa kayak waktu itu penting, misalnya kayak waktu di mana mengerjakan tugas, waktu ibadah, waktu istirahat. Nah, dengan kita udah bisa manajemen waktu itu, kita bisa disiplin tuh orangnya. Ya, jadi tahu kapan waktu istirahat, kapan waktu bekerja, kapan waktu tugas, sampai waktu ibadah. Nah, dengan begitu akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik kedepannya dan meningkatkan kebiasaan ceroboh dengan mengundur waktu atau sebagainya. Bagus ya, Mbak. Selanjutnya ada siapa? Saya mau ya kalau menurut saya itu sangat bermanfaat untuk kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Kita bisa menjadi orang yang lebih disiplin, lebih teratur, lebih ya seperti itu. Oke. Selanjutnya di Iya Bu, dengan itu sangat bermanfaat Bu, sehingga kita bisa bisa lebih fokus lagi Bu dengan kegiatan-kegiatan kita bisa menyusun kegiatan yang awal dulu mana yang dilakukan, mana yang dipikirkan. Oke. Ada lagi? Oh iya, Fatira. Mungkin karena pemesanan kita bisa manajemen waktu, momentum kebersamaan bersama seseorang itu terjalin bersama dengan keharmonisan. Jadi kita sama-sama bahagia, sama-sama kalau misalnya kita tidak bisa manajemen waktu, yang seharusnya kita ada di momen itu, akan tetapi tidak terlaksana gitu. Jadi momen sama mereka itu tidak dapat. Oke, bagus sekali ya, Fatira. Menarik. Ada lagi? Sudah Bu. Nah, bagaimana dengan Saada sendiri? Apakah dari manfaat dari teman-teman ini bisa tergambarkan di dalam dirinya? Sangat bisa tergambarkan dan saya akan mencoba untuk lebih bisa menuju. Oke, berarti alhamdulillah ya masalah untuk dari Saada ini sudah selesai. Nah, kira-kira nih masalah siapa lagi yang akan kita bahas? Viro Bu. Ya Bu, saya Bu. Masalah cerita lambat. Oke, masalah dari si Wafiro, masalah lambat. Ya, Nah, kalau boleh tahu Wafiro bagaimana tuh? Kenapa bisa memilih cerita lambat? Sebenarnya Bu, saya juga bingung Bu, kenapa saya mengangkat masalah ini Bu dari sekian banyak masalah yang saya rasakan, karena masalah ini yang sedang saya rasakan Bu, dan saya mendapat dampak yang buruk dari permasalahan ini. Saya sering dihukum Bu, sering dijemur sama Bu, karena saya terlambat selalu itu Bu. Oke, itu dampak dari si Wafiro. Nah, kalau dari teman-temannya apa
apa nih dampaknya kalau kita sering terlambat ke kelas atau kemana pun lah? Tahu? Oh iya. Iya kok. Iya, apa tidak? Ya, dampaknya mungkin kok memang kita dilihat sama orang lain tuh kan. Iya. Jadi mungkin orang tuh nanti karena kita sering terlambat atau segala macam, nanti orang berpikiran jelek pada diri kamu. Jadi nanti udah berpikiran jelek sama orang, terus nanti kalau misalnya sama guru nanti ibu jadi kata lagi namanya sering terlambat. Kita ada kan guru yang dicatat karena terlambat nanti dikenalin nanti dinilai performa. Iya. Oke, sebelum itu loyo semua nih. Biar kita semangat, kita ada kan game lagi ya. Iya. Nah, gamenya itu cukup mudah, ada semuanya. Cukup berhitung 1, 2, 3 tahu kan? 1, 2, 3 kan? Oke, Hitung 1, 2, 3 kalau yang bersamaan berarti itu yang bersamaan ya. Oke, boleh kita mulai dari yang pertama. Coba ya. Ya. 1. Oke, 1, 2, 3. 3. 5. Ini harus pada jangan ada dibukannya. Jadi ini kelihatan ada berurutan gitu. Lagi ya. Ya terakhir kena hukuman tuh. Terakhir kita yang membuat kedua. Empat. Oke. 1, 2, 3. Kan bikin sih cuma 2. Ya. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Iya, ada kedua. Fokus ya. 1, 2, 2,5. 3. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah sampai kepada pertanyaan. Selanjutnya nih siapa nih? Apa dampaknya Iya. Saya Bu. Dampaknya itu bagi Vino ya Bu. Dia itu tertinggal Bu. Yang jurusan dulu udah jauh nanti dia nggak ngerti Bu. Oke, bagus. Tinggal materi Bu. Ya, tinggal materi ya. Nah, selanjutnya ya tadi Bagi Vino ya itu mungkin kamu malu lah pastinya Bu. Iya. Lambat depan Bu, ditanya banyak orang, ditanya banyak teman, terus nanti dicap sama guru jadi siswa yang sering terlambat gitu. Terus karena ada nilai, terus ya, terima kasih. Selanjutnya Semangat dong ada yang kita belajarnya ya Ustaz ada. dia Oh iya, game. Biasa ya. Punya rumah guys. Menurut saya dampaknya mungkin Vino ini jadi guru-guru Bu. Karena tahu terlambat nanti jadi guru di jalan. Terus ya yang lainnya guru jadi mereka tukang terlambat. Mungkin absennya bisa jadi tukang terlambat. Iya. Iya. Betul. Pak. Terus nggak ada lagi? Sudah ada ya Bu. Sudah. Udah. Bagaimana nih untuk solusinya biar agar si Wafiro ini tidak terlambat terus? Ya, Ninda. menurut saya Bu, Vino itu pernah belajar Bu. Oh, gimana sih boleh-bolehnya? Mungkin dia bangun tidur scroll dulu, habis itu mau mandi nanti scroll dulu, habis mandi nanti pakai baju scroll dulu. Jadi dia berleha-leha Bu, jadi itu yang membuat dia telat Bu ke sekolah. Oke, terus ada lagi? Mungkin Viro malam harinya sleep call Bu. Malam mandi Bu.
begadang, jadi bangun lebih pagi, berangkat ke sekolah lebih apa ya, lebih cepat dari jam masuk gitu. Bagus. Fatihah. Ini stop saya. Oh, bersama dulu, Fatihah dulu ya. Nah, kalau untuk Bapak solusi agar si Ironi nggak terlambat mungkin malamnya bisa dengan tidur yang cukup. Nah karena dengan si Ironi tidur dengan cukup, nah, maka pas bangunnya itu akan bisa dibilang kayak nggak kepagian tuh. Nah, ketika dia udah bangun pagi itu dia bisa mempersiapkan semuanya itu bisa pakai mandi, sholat, makan. Gitu. Karena kalau dia bisa bangun tepat waktu kan, tentu jadwal dia berangkat tuh bisa lebih cepat dibanding ketika dia misalnya tidurnya lama, bangunnya lama. Nah itu kan di rumah aja dia udah terlambat, apalagi untuk mempersiapkan semuanya ke sekolah, itu tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, bagus. Mbak Fatihah, Ya mungkin Bu cuma sedikit menambahkan Bu, karena dari kawan sudah banyak lihat. Ya mungkin si pilot mungkin bisa sebelum dia tidur, alangkah baiknya dia berniat dahulu untuk bangun besok pagi. Karena kalau dia berniat dia untuk bangun besok pagi itu pasti besok pagi itu tidak akan terlambat untuk bangun itu. Kalau misalnya dia nggak berniat nih, besok nggak mau bangun cepat gitu. Dia pengen bangun lama, ya bangunnya lama gitu. Oke, bagus. Iya, harus niat ya. Nah, harus niat. Oke. Nah, kalau dari Bu Afira sendiri, bagaimana solusi dari kawan-kawan ini? Alhamdulillah Bu, semuanya positif Bu, dan insya Allah saya akan menerapkan yang rumah dari malam ini Bu. Oke, Terutama yang namanya siari satu alarm saya setel Bu. mantap. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih semua. Oke, dari masalah Afira tadi bahwa kita harus jangan terlambat, harus tepat waktu, Ya Bu. dan juga sering membuat alarm. Ya Bu. Nah, kegiatan kita ini siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari yang masalah pertama dan juga yang masalah kedua? Saya Bu, saya ingin memberi kesimpulan atas masalah saya sendiri Bu. Nanti masalah yang pertama sama berada Bu. Oke, ya, bagaimana Fatihah? Oke Bu. Ya. Ya, Saya dulu. Saya menyimpulkan bahwasannya memang perilaku terlambat itu tidak baik dan banyak solusi-solusinya untuk mengurangi agar tidak terlambat. Biar ada itu dari teman-teman semua Bu, masalah keberanian, kemudian bisa dan cukup, menjalankan saya Ibu dan sangat penting Bu. Itu aja. oke, sangat penting. Bu. Ya, Ya, mungkin tadi dari masalah sadar ini kan utamanya suatu ya, yang mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya untuk kedepannya untuk bukan diri saya sendiri, bukan diri sadar juga untuk masyarakat, tapi untuk semuanya yang ada dalam sisi konseling ini Bu, mungkin bisa dimasukkan dari kawan-kawan dari kawan-kawan bahwasanya kita tuh harus membuat yang pertama itu list untuk kegiatan kita, karena kita harus kerja di dalam diri kita, terus kita harus bisa membagi waktu kita, yang mana yang harus diutamakan, mana yang harus di belakangi dulu, ini. oke, sangat bagus kesimpulan dari Wafito dan Fatihah. Nah, apakah ada yang ingin? Belakang dulu. Saya menambahkan bahwasanya kedua masalah yang ini sebenarnya saling berhubungan Bu. Kan tadi si sadar tentang manajemen waktu, nah itu sebenarnya berhubungan dengan si masalah pilot tadi yang memperlambat. Nah, karena dengan kita bisa memanajemen waktu seperti masalah saya tadi, kapan tahu waktu istirahat, misalnya di malam hari tidak yang cukup. Nah, kan tentunya waktu di paginya tuh bisa dibilang lebih cepat waktunya Bu, kalau kita bisa memanajemen waktunya. Nah, dengan begitu itu juga dapat mencegah yang namanya keterlambatan berangkat ke sekolah Bu. Nah, jadi bisa bilang itu saling berhubungan dengan manajemen waktu yang baik akan membuat masalah si pilot tadi bisa lepas gitu, nggak terlambat lagi. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya kepada ketiga anak dari semuanya.
ditutup pada siang hari ini. Ibu ingin tahu nih apa pesan dan pesan Anda semua tentang kegiatan kita pada siang ini. Jadi itu berapa orang? Iya. Ibu ingin memilih 5 saja ya. Oke Bu. Dimulai dari sini. Kesan saya untuk di kegiatan hari ini Bu, saya senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah saya yaitu tentang waktu. Jadi saya tahu bagaimana sih cara memanage waktu itu yang baik dan berguna. Oke, terima kasih Bu. Dan ada selanjutnya Kodri Bu. Kodri. Ya Bu, dari pesan-pesan saya Bu, dari masalah ini, yang pertama itu pesan saya Bu, dari masalah ini, jangan menunda waktu. Pesannya saya dapat selalu semangat. Oke. Selanjutnya dari sini 2 orang lagi ya. Oke Bu. Kesan saya Bu, selama sesi konseling ini Bu, saya merasa bahagia telah melaksanakan sesi ini Bu gitu. Jadi saya tahu permasalahan-permasalahan apa yang dialami dari kawan-kawan, dan tadi ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu. Untuk pesan saya mungkin bisa sesi ini tidak hanya sampai di sini saja Bu, tetapi kita laksanakan untuk kedepannya kelanjutan gitu. Oke, terima kasih Pak Ika. Selanjutnya Ais. Ya, kesan saya mengikuti kegiatan ini itu sangat menyenangkan tentunya Bu. Saya bisa berpendapat, bisa menemukan wawasan baru dari teman-teman, dan pesannya saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut, bisa dilaksanakan lagi untuk depan. Oke. Mungkin semuanya sudah cukup jelas ya. Sudah Bu. Oke, Ibu sangat berterima kasih pada semuanya. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang ini telah selesai. Ya, kira-kira apakah kita ingin lanjutkan lagi kegiatan? Iya. Tidak yang sama. Oke. Belum boleh ya. Oke. Ibu sudahi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu.